Saya pernah berpikir bahwa sebagai beta biasa, hidup saya akan selamanya tenang tanpa gejolak besar, hingga hari itu tiba ketika tes kehamilan positif mengubah segalanya. Alpha itu, yang saya kenal sebagai sosok dominan dan kejam di mata banyak orang, ternyata adalah ayah dari janin di rahim saya, sebuah kesalahan bodoh yang saya buat dalam malam penuh emosi. Bagaimana bisa saya, seorang pemuda sederhana dari pinggiran Jakarta, terjebak dalam pusaran cinta terlarang yang penuh pengkhianatan dan rahasia? Hari itu dimulai seperti biasa. Saya, Ari, bangun pagi di kamar kos kecil saya di kawasan Tanah Abang. Bau gorengan dari warung tetangga menyusup masuk, mengingatkan saya pada rutinitas harian sebagai karyawan kantor kecil yang menangani administrasi. Tapi ada yang berbeda. Perut saya mual dan kepala pusing. Saya ingat malam itu, 2 bulan lalu, ketika saya bertemu dengan dia, Raka, Alpha paling berpengaruh di lingkungan bisnis Jakarta. Dia adalah pemilik perusahaan besar, sosok yang selalu dikelilingi aura kekuasaan. Saya hanyalah beta ngocok yang tak sengaja bertabrakan dengannya di sebuah acara pesta perusahaan. Kenapa saya begitu bodoh? Itu pertanyaan yang terus bergema di pikiran saya. Saya tahu Alpha seperti dia punya eromon yang kuat, bisa membuat beta seperti saya lemah. Tapi malam itu, setelah minum terlalu banyak, saya menyerah pada godaan. Bukan karena cinta, tapi karena kesepian. Saya tumbuh di keluarga sederhana di Jawa Tengah, pindah ke Jakarta untuk mencari hidup lebih baik, tapi malah terjebak dalam kesalahan ini. Saat saya memegang tes kehamilan itu, air mata saya jatuh. Ini tidak mungkin, gumam saya sendirian. Bagaimana saya bisa hamil? Beta jarang sekali bisa hamil, tapi entah mengapa tubuh saya bereaksi terhadap eromonnya. Saya memutuskan untuk menghubunginya. Nomor teleponnya masih tersimpan dari malam itu. Tangan saya gemetar saat menekan tombol panggil. Halo. Suaranya tegas, seperti biasa. Ini Ari. Kita perlu bicara. Ada jeda panjang. Siapa? Tanyanya dingin. Hati saya hancur. Dia bahkan tak ingat saya. Saya jelaskan singkat dan dia tertawa sinis. Kau bercanda. Beta seperti kau tak mungkin hamil dariku. Tapi dia setuju bertemu di kai dekat kantornya. Saat bertemu, matanya menyipit melihat perut saya yang masih rata. Buktikan, katanya. Saya tunjukkan tesnya. Ekspresinya berubah dari skeptis menjadi marah. Ini pasti jebakan. Kau mau uang, tuduhnya. Saya menangis di dalam hati. Kenapa dia begitu kejam? Saya tak mau uang, saya hanya ingin dia tahu. Tapi Raka dengan siat alpha dominannya langsung mengambil kendali. Kau akan tinggal di apartemenku. Aku tak mau skandal ini bocor. Begitulah saya pindah ke apartemen mewahnya di pusat kota. Setiap hari, saya merasa seperti tahanan. Dia jarang bicara, hanya memerintah pembantu untuk memastikan saya makan sehat. Di malam hari, saat sendirian, saya berpikir, apakah ini cinta? Atau hanya kewajiban? Saya ingat masa kecil saya, ketika ayah saya, seorang alpha, meninggalkan ibu beta saya karena alasan serupa. Trauma itu kembali menghantui. Raka mulai berubah pelan-pelan. Suatu malam, dia pulang lelah dan melihat saya membaca buku tentang kehamilan. Kenapa kau tak bilang dari awal? Tanyanya lembut. Saya terkejut. Kau tak ingat aku? Dia menghela napas. Aku ingat. Malam itu aku juga kesepian. Ternyata di balik sikap dominannya, Raka punya luka. Keluarganya memaksanya menikah dengan Omega kaya, tapi dia menolak karena tak suka dipaksa. Kami mulai berbagi cerita. Saya cerita tentang desa saya di Jawa, dia tentang tekanan bisnis di Jakarta. Perlahan ada ikatan. Tapi saya ragu. Apakah ini nyata?
Konflik muncul ketika tunangannya, seorang Omega cantik bernama Lila, datang. Dia tahu tentang kehamilan saya dan marah besar. "Raka, kau kianati aku," jeritnya. Raka diam, tapi matanya menatap saya penuh konflik. Saya merasa seperti pengganggu. Di kamar, saya menangis, kenapa saya harus berada di sini? Saya beta bodoh yang tak pantas. Raka masuk dan memeluk saya. "Ini anak kita. Aku tak akan tinggalkanmu." Tapi Lila tak menyerah. Dia ancam akan sebarkan berita ke media. Raka marah, tapi saya takut. "Biarkan aku pergi," kata saya. Tapi dia pegang tangan saya. "Tidak. Kita hadapi bersama." Kehamilan saya semakin berat. Perut membesar, dan saya sering lelah. Raka mulai perhatian membawa saya ke dokter terbaik. Di USG pertama, kami lihat bayi kami. Air mata Raka jatuh. "Ini keajaiban," bisiknya. Saya tersentuh. Tapi di dalam, saya bertanya, apakah dia mencintaiku atau hanya anak ini? Malam-malam saya habiskan dengan pikiran gelap. Saya ingat bagaimana Alpa sering tinggalkan beta setelah anak lahir. Apakah Raka sama? Suatu hari, Lila datang lagi dengan bukti. "Raka pernah bilang dia tak mau beta seperti kau," katanya sambil tunjuk rekaman. Hati saya hancur. Saya konfrontasi Raka. "Benarkah?" Dia diam lalu mengaku. "Dulu ya, tapi sekarang berbeda." Tapi keraguan saya tumbuh. Saya putuskan pergi. Saya kembali ke kos lama, tapi Raka cari saya. "Ari, makan aku. Aku mencintaimu." Kata-katanya penuh emosi. Kami berpelukan di tengah hujan Jakarta. Tapi apakah ini akhir? Kehamilan memasuki trimester akhir. Saya merasa lemah dan Raka tak pernah tinggalkan saya. Kami mulai bangun mimpi bersama. "Anak kita akan tumbuh bahagia," katanya. Tapi Lila tak berhenti. Dia laporkan ke keluarga Raka dan orang tua Raka datang. "Beta tak pantas untuk Alpa kami," kata ayahnya. "Raka lawan mereka. Ini pilihanku." Konflik keluarga memuncak. Saya merasa bersalah. Di dalam hati saya berdoa, "Tuhan beri kami kekuatan." Akhirnya bayi lahir. Seorang bayi laki-laki sehat. Saat Raka gendong dia, matanya penuh cinta. "Terima kasih, Ari." Lila mundur melihat kebahagiaan kami. Keluarga Raka pelan-pelan terima. Saya sadar, cinta kami lahir dari kesalahan, tapi tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Hidup tak selalu sempurna, tapi dengan cinta, kami bisa. Bayi kami yang kami beri nama Adi menjadi pusat dunia kami. Setiap pagi, saya bangun dengan tangisannya yang lembut dan Raka selalu siap membantu. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang masa lalu yang semakin gelap. Saya mulai merasakan kecemburuan yang tak wajar. Raka sering pergi rapat malam dan saya bertanya-tanya, apakah dia bosan dengan beta seperti saya. Pikiran itu menyiksa. Saya ingat kata-kata Lila, dia Alpa, butuh Omega sejati. Setiap malam saat Adi tidur, saya duduk sendirian memeluk lutut dan berpikir, apakah saya cukup untuknya. Suatu hari, saya temukan pesan di ponsel Raka dari Lila. "Kita perlu bicara. Aku masih mencintaimu." Hati saya seperti ditusuk. Saya konfrontasi dia saat pulang. "Apa ini?" tanya saya dengan suara gemetar. Raka terkejut. "Itu lama sebelum Adi lahir." Tapi saya tak percaya. "Kau kianati aku," jerit saya. Kami bertengkar hebat. Raka marah, "Kau terlalu curiga." Saya menangis, merasa seperti beta tak berguna. Malam itu, saya ambil Adi dan pergi ke rumah saudara di Bogor. Di sana, saya habiskan hari-hari penuh air mata. Saudara saya, seorang beta juga, bilang, "Ari, Alpa seperti dia tak bisa diubah." Tapi hati saya sakit.
Saya ingat momen-momen indah saat Raka pegang tangan saya di rumah sakit atau saat dia nyanyi lagu daerah untuk Adi. Apakah itu semua bohong? Raka cari saya, tapi saya tolak. Biarkan aku sendiri, kata saya lewat telepon. Dia memohon, Ari, aku tak bisa tanpa kalian. Suaranya penuh penyesalan. Tapi luka saya dalam. Konflik memuncak ketika Lila muncul di Bogor. Aku datang untuk minta maaf, katanya. Tapi matanya licik. Dia cerita bahwa Raka pernah janji nikah dengannya. Dia Alpha butuh pewaris Omega. Kata-katanya seperti racun. Saya hancur. Malam itu saya duduk di teras melihat hujan deras. Tuhan, kenapa cinta ini begitu menyakitkan, gumam saya. Adi menangis seolah merasakan kesedihan saya. Raka datang keesokan harinya basah kuyup. Ari, dengar aku. Dia cerita semuanya, Lila bohong, pesan itu palsu. Aku putus dengannya sejak tahu tentangmu. Tapi saya ragu. Kenapa kau tak bilang, tanya saya. Dia menangis, Alpha kuat itu menangis. Aku takut kehilanganmu. Kami berpelukan tapi ada retak yang tak mudah diperbaiki. Kami kembali ke Jakarta, tapi hubungan kami tegang. Setiap hari, saya berjuang dengan distrust. Adi tumbuh, dan kami coba bangun ulang. Raka ajak saya ke Bali untuk liburan. Di pantai Kuta, bawah matahari terbenam, dia berlutut. Ari, maukah kau nikah denganku? Cincin di tangannya berkilau. Hati saya berdegup. Tapi pikiran gelap muncul, apakah ini karena Adi? Saya jawab ya, tapi dengan keraguan. Di Bali, kami habiskan waktu romantis, tapi Lila kirim ancaman lagi. Aku punya bukti video malam itu. Kembali ke Jakarta, krisis datang. Video tersebar di media sosial, Raka dengan Lila dulu. Skandal meledak. Keluarga Raka marah, bisnisnya terguncang. Ini semua karena beta itu, kata ibunya. Raka lawan, tapi saya merasa bersalah. Mungkin aku harus pergi, kata saya. Dia pegang saya erat. Tidak, kita lawan. Tapi di dalam, saya hancur. Setiap malam, saya berdoa, beri aku kekuatan untuk percaya. Lila akhirnya datang ke apartemen. Aku lakukan ini karena cinta, katanya. Raka marah besar. Pergi, jeritnya. Lila pergi, tapi kerusakan sudah ada. Saya sakit, stres membuat kesehatan saya drop. Di rumah sakit, dokter bilang, Anda butuh istirahat. Raka tak tidur, jaga saya. Ari, aku mencintaimu lebih dari apapun. Kata-katanya menyentuh. Perlahan saya makan dia. Hubungan kami semakin dalam. Adi mulai berjalan dan kami rayakan bersama. Tapi masa lalu masih menghantui. Suatu hari, saya temukan surat lama dari Raka untuk Lila. Aku tak bisa lupakanmu. Hati saya kembali retak. Kenapa kau simpan ini, tanya saya. Dia jelaskan, itu masa lalu. Tapi air mata saya jatuh. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini kami bicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, aku dia. Akhirnya, kami putuskan konseling. Di sana, kami ungkap semua luka. Raka cerita tentang tekanan menjadi alpha, saya tentang insecurity sebagai beta. Kami belajar saling percaya. Adi menjadi perekat kami. Saat melihat dia bermain, saya sadar, cinta kami nyata, meski lahir dari kesalahan. Tahun pertama Adi berlalu dengan campuran manis dan pahit. Setiap senyumnya menyembuhkan luka, tapi bayang Lila masih ada. Saya semakin sering bermimpi buruk, Raka pergi dengan Omega lain, meninggalkan saya sendirian dengan Adi. Bangun pagi, saya peluk Adi erat, berpikir, apakah saya layak untuk keluarga ini? Raka perhatikan perubahan saya. Ari, apa yang salah? Tanyanya lembut. Saya bohong, tidak apa. Tapi di dalam badai emosi bergolak.
Suatu malam, Raka pulang larut dengan bau parum asing. Rapat bisnis, katanya. Tapi mata saya tajam. Dengan siapa, tanya saya. Dia marah. Kau curiga lagi. Pertengkaran meledak. Kau Alpa, mudah tergoda, jerit saya. Dia diam, lalu pergi ke kamar lain. Malam itu, saya menangis pelan, memeluk bantal. Kenapa cinta ini seperti siksaan, gumam saya. Adi bangun dan saya nyanyi lagu Nina Bobo untuknya, tapi hati saya hancur. Keesokan harinya, Raka minta maaf. Aku tak ada apa-apa dengan siapapun. Dia peluk saya dan kami berdamai. Tapi keraguan seperti racun lambat. Saya mulai ikut kelas yoga untuk tenangkan pikiran, tapi di sana, saya bertemu dengan beta lain yang cerita pengalaman serupa. Alpa selalu kianati, katanya. Kata-katanya menancap. Pulang saya semakin dingin dengan Raka. Konflik besar datang ketika orang tua Raka datang lagi. Kami ingin cucu kami punya ibu Omega, kata ibunya. Raka marah. Ari adalah pasanganku. Tapi saya dengar bisik-bisik mereka, beta bodoh itu tak pantas. Hati saya seperti ditikam. Malam itu saya bilang ke Raka, mungkin mereka benar. Dia terkejut. Jangan dengar mereka. Tapi saya pergi ke kamar, menangis, Tuhan, kenapa saya lahir sebagai beta? Lila muncul kembali, kali ini dengan tawaran. Aku bisa bantu hilangkan skandal jika kau tinggalkan Raka. Dia hubungi saya diam-diam, saya tolak, tapi dia ancam, aku punya lebih banyak bukti. Saya panik. Cerita ke Raka dan dia marah besar. Aku akan urus ini. Dia konfrontasi Lila, tapi Lila bilang, kau dulu janji selamanya denganku. Raka akui masa lalu, tapi katakan, sekarang aku milik Ari. Tapi setelah itu, Raka semakin sibuk. Saya merasa ditinggalkan. Adi sakit demam dan Raka tak pulang tepat waktu. Saya rawat Adi sendirian dan saat dia pulang, saya marah. Kau tak peduli, jerit saya. Dia capek, aku bekerja untuk kalian. Pertengkaran semakin sering. Di dalam hati, saya bertanya, apakah ini akhir dari mimpi kami? Suatu hari, saya temukan tiket pesawat ke Singapura di meja Raka. Pergi dengan Lila, tanya saya. Dia jelaskan, bisnis. Tapi saya tak percaya. Saya ambil Adi dan pergi ke desa asal saya di Jawa Tengah. Di sana, di bawah pohon mangga, saya renungkan hidup. Adi, ayahmu mungkin tak mencintaiku lagi, bisik saya. Raka cari saya, datang dengan mobil mewahnya. Ari, pulanglah. Dia menangis di depan saya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kami bicara panjang. Dia cerita tekanan kerja, bagaimana Lila coba manipulasi. Aku mencintaimu, Ari. Bukan karena Adi, tapi karena kau. Kata-katanya menyentuh jiwa saya. Tapi luka masih ada. Kami kembali, tapi saya minta waktu. Setiap hari, Raka buktikan cintanya, masak sarapan, ajak jalan-jalan ke taman mini. Perlahan, hati saya luluh. Tapi klimaks datang ketika Lila kirim paket oto-oto lama Raka dengan Omega lain. Ini bukti dia pemain, tulisnya. Saya hancur total. Konfrontasi Raka, siapa mereka? Dia akui masa mudaku sebelum kenalmu. Tapi saya merasa dikhianati. Kau bohongi aku, jerit saya. Dia memohon itu dulu. Saya usir dia keluar. Malam itu saya duduk dengan Adi menangis, makan ayahmu, nak. Raka tak pulang berhari-hari. Saya khawatir tapi juga marah. Akhirnya dia kembali dengan surat panjang. Ari, aku salah. Aku akan buktikan. Dia putus semua kontak dengan masa lalu, bahkan ganti nomor. Kami mulai dari nol. Adi menjadi saksi perjuangan kami. Saat Adi ulang tahun kedua, kami rayakan sederhana. Di sana saya sadar, cinta butuh pengorbanan.
Dengan Adi yang semakin besar, emosi saya semakin dalam dan gelap. Setiap hari, saya lihat Raka bermain dengan Adi, tapi pikiran saya penuh keraguan, apakah dia benar-benar berubah. Malam-malam saya terjaga, memelototi langit-langit, berpikir tentang pengkhianatan potensial. Dia alfa, eromonnya kuat, siapa tahu besok ada omega baru, gumam saya. Kecemburuan seperti api yang membakar dari dalam. Suatu pagi, Raka dapat panggilan dari kantor. Aku harus ke Surabaya, katanya. Saya diam, tapi hati berontak. Dengan siapa, tanya saya dingin. Dia menghela napas. Sendiri. Tapi saya curiga. Saat dia pergi, saya cek ponselnya diam-diam, ada pesan dari nomor tak dikenal, kangen malam itu. Hati saya seperti jatuh ke jurang. Saya telepon dia, siapa ini? Dia bilang, salah orang. Tapi saya tak percaya. Malam itu, saya kemas barang, siap pergi. Raka pulang lebih cepat, lihat koper saya. Ari, jangan, jeritnya. Kami bertengkar sengit. Kau selalu bohong, kata saya. Dia pegang bahu saya. Dengar aku. Tapi saya tolak. Adi menangis di kamar, mendengar kami. Saya berhenti, peluk Adi, nak. Raka duduk di lantai, menangis. Aku lelah dengan curigamu. Kata-katanya menusuk. Malam itu, kami tidur terpisah. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Ila, seperti hantu, muncul lagi. Dia hubungi saya, Raka bertemu denganku di Surabaya. Dia kirim oto, Raka dikait dengan perempuan. Saya hancur. Tunjukkan ke Raka, ini apa? Dia terkejut. Itu klien bisnis. Tapi oto itu ambigu. Kau khianati aku lagi, jerit saya. Dia marah, kau tak pernah percaya. Dia pergi, tinggalkan saya sendirian dengan Adi. Hari-hari berikutnya, seperti neraka. Saya rawat Adi, tapi jiwa saya kosong. Tuhan beri petunjuk, doa saya. Raka kembali setelah seminggu, tampak lelah. Ari, aku investigasi. Ila edit oto itu. Dia tunjuk bukti. Tapi luka sudah dalam. Kenapa kau tak bilang dari awal, tanya saya. Dia menangis, aku takut kau pergi. Kami bicara berjam-jam, ungkap semua rahasia. Raka cerita masa kecilnya, ayahnya selingkuh, membuatnya takut komitmen. Saya cerita insecurity saya sebagai beta. Air mata kami bercampur. Tapi konflik tak berhenti. Keluarga Raka tekan lagi, pisah dari beta itu, nikah dengan Omega kami pilih. Raka tolak, tapi mereka ancam potong warisan. Bisnis Raka goyah. Saya merasa bersalah, ini karena aku. Dia pegang tangan saya, tidak, ini karena cinta kita. Tapi stres membuat saya sakit lagi. Dokter bilang, Anda depresi. Raka jaga saya, tapi saya tolak, pergi saja. Puncaknya, Lila datang ke rumah. Aku hamil dari Raka, klaimnya. Dunia saya runtuh. Bohong, jerit Raka. Tapi Lila tunjuk tes. Saya pingsan. Bangun di rumah sakit, Raka di sisi saya, itu bukan anakku. Dia buktikan dengan tes DNA. Lila bohong, tapi kerusakan emosional besar. Saya bilang, aku tak kuat lagi. Saya minta cerai. Raka hancur, jangan, Ari. Hari-hari berikutnya, kami pisah sementara. Saya tinggal di Bogor lagi dengan Adi. Setiap malam, saya renungkan, apakah ini akhir? Raka kirim surat setiap hari, aku mencintaimu. Hati saya goyah. Adi tanya, ayah mana? Saya menangis. Akhirnya, saya kembali. Kami mulai terapi pasangan. Di sana, kami belajar memakan. Raka potong hubungan dengan keluarga toksik. Perlahan, cinta kami bangkit lagi. Kami pergi ke Lombok, habiskan waktu romantis. Di pantai, Raka ulangi proposal, selamanya bersamamu.
Kali ini saya jawab ya dengan tulus. Adi bermain pasir, simbol harapan baru. Tapi di dalam saya tahu cinta butuh perjuangan harian. Dengan pernikahan kami, emosi semakin intens. Setiap hari, saya bangun dengan ketakutan baru, apakah bahagia ini sementara? Raka semakin perhatian tapi pikiran gelap saya semakin kuat. Dia Alpa suatu saat akan bosan, bisik suara dalam kepala. Malam-malam saya habiskan dengan insomnia, memelototi oto pernikahan kami. Adi sekarang 3 tahun menjadi satu-satunya cahaya. Tapi bahkan itu saya ragu apakah saya ibu yang baik. Suatu hari, Raka dapat promosi besar, harus pindah ke Bali sementara. Ikut aku, katanya. Tapi saya tolak, Adi sekolah di sini. Sebenarnya, saya takut jauh darinya. Saat dia pergi, kesepian menyerang. Saya mulai curiga lagi. Telepon malam, siapa di sana, tanya saya mendengar suara wanita. Rekan kerja, jawabnya. Tapi hati saya beracun. Saya hubungi teman di Bali, awasi dia. Lila tak pernah hilang, kirim email, Raka selingkuh dengan Omega di sana. Lampirkan Oto buram. Saya gila. Terbang ke Bali, konfrontasi di hotelnya. Ini apa, jerit saya. Dia terkejut, Ari, itu bukan aku. Tapi Oto mirip. Kami bertengkar hebat, barang pecah. Kau hancurkan hidupku, kata saya. Dia menangis, percayalah aku. Saya pergi, tinggalkan cincin pernikahan. Kembali ke Jakarta, saya ajukan cerai. Pengacara bilang, ini serius. Saya ya, tapi hati hancur. Adi tanya, ayah pulang kapan? Saya bohong, segera. Malam-malam saya menangis, memeluk boneka Adi. Tuhan, kenapa cinta ini seperti mimpi buruk? Raka datang memohon di depan pintu. Ari, dengar penjelasan. Dia buktikan Oto palsu, kerja lila lagi. Tapi saya lelah, cukup. Konflik keluarga memuncak. Orang tua Raka datang, tawarkan uang untuk pisah. Ambil, beta. Saya tolak marah. Tapi di dalam saya pertimbangkan, mungkin Adi lebih baik tanpa drama ini. Raka lawan keluarganya, aku pilih Ari. Mereka usir dia. Bisnisnya runtuh. Raka jadi pengangguran, tinggal dengan kami. Ini pengorbananku, katanya. Tapi stres membuatnya marah mudah. Pertengkaran kecil jadi besar. Puncak emosi, Adi sakit parah, demam tinggi. Di rumah sakit, dokter bilang butuh operasi. Raka donorkan darah, tapi saya salahkan dia, ini karena stresmu. Dia diam, tapi matanya penuh kesedihan. Saat Adi operasi, kami tunggu bersama. Ari, jika Adi selamat, beri aku kesempatan lagi, bisiknya. Adi selamat, dan di sana saya peluk Raka, makan aku. Tapi Lila tak berhenti. Dia datang ke rumah sakit, aku yang seharusnya di sini. Raka usir dia, tapi Lila ancam Sue. Kami lawan di pengadilan. Bukti keluar, Lila stalker. Dia di penjara. Bebas dari hantu itu, kami mulai pulih. Raka cari kerja baru, sederhana. Aku bahagia asal bersamamu, katanya. Perlahan saya belajar percaya. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Adi tumbuh bahagia. Setiap malam, Raka cerita dongeng. Saya lihat dia sadar, cinta kami telah melalui neraka, tapi semakin kuat. Tapi di dalam, luka masih berdarah. Suatu hari, saya temukan diari Raka, Ari adalah segalanya, meski dia ragu. Air mata saya jatuh. Kami rayakan ulang tahun pernikahan di Pantai Anyer. Di bawah bintang, Raka bisik, terima kasih telah bertahan. Saya jawab, kita bertahan bersama. Adi tidur di pangkuan, simbol perdamaian. Tapi emosi saya masih bergolak, apakah ini akhir bahagia atau awal badai baru? Emosi saya mencapai puncak yang tak terbayangkan.
Setelah semua badai, saya pikir kami aman, tapi keraguan seperti kanker yang tumbuh diam-diam. Setiap pagi, lihat Raka tidur, saya bertanya, apakah dia menyesal memilih beta seperti saya. Adi sekarang 4 tahun, mulai paham pertengkaran. Kenapa mama sedih, tanyanya. Saya peluk dia, tapi jiwa saya rusak. Malam-malam saya habiskan dengan tangis diam, mempertanyakan segalanya. Raka dapat tawaran kerja di luar negeri. Amerika, kesempatan besar, katanya. Saya panik, jangan pergi. Tapi dia bilang untuk masa depan Adi. Hati saya retak. Saat dia persiapan, saya curiga lagi. Temukan email dari rekan kerja Omega, can't wait to work with you. Saya gila. Konfrontasi, selingkuh lagi, jerit saya. Dia marah, ini kerja. Tapi saya usir dia. Adi menangis, ayah jangan pergi. Raka pergi ke Amerika tanpa kami. Bulan pertama ideo cal setiap hari. Tapi pelan-pelan semakin jarang. Sibuk, katanya. Saya lihat postingannya di media dengan Omega cantik. Hati saya hancur total. Telepon siapa dia? Dia jelaskan, teman. Tapi saya putus hubungan. Cerai, kata saya. Pengacara urus surat. Adi sakit hati, ayah hilang. Saya menangis setiap malam, Tuhan, kenapa ujian ini tak berakhir? Lila keluar penjara, hubungi saya, Raka bahagia tanpamu. Dia kirim Oto, Raka peluk Omega. Dunia gelap. Saya coba bunuh diri, minum obat berlebih. Bangun di rumah sakit, Adi di sisi, Mama jangan tinggalkan aku. Air mata saya jatuh. Raka terbang pulang, Ari, kenapa? Dia menangis di kaki tempat tidur. Aku tak selingkuh, itu saudara rekan. Bukti dia tunjuk Oto keluarga. Kami bicara dari hati terdalam. Raka akui, aku salah tak bawa kalian. Saya akui, aku terlalu curiga. Kami putuskan mulai baru. Raka tolak kerja Amerika, pilih keluarga. Kami pindah ke desa tenang di Jawa Barat. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, kami bangun ulang. Raka tanam sayur, saya ajar Adi. Setiap hari, kami berbagi luka. Tapi klimaks emosi datang ketika Adi diagnosis autis ringan. Ini karena pertengkaran kita, kata saya bersalah. Raka peluk saya, tidak, kita hadapi bersama. Kami ikut terapi keluarga. Di sana, kami ungkap semua, pengkhianatan, keraguan, cinta. Terapis bilang, cinta kalian kuat. Adi perlahan maju dan kami semakin dekat. Lila muncul terakhir, makan aku. Dia minta ampun, katakan dia iri. Kami makan, tapi jauhkan. Keluarga Raka akhirnya datang, minta kami salah. Mereka terima kami. Bisnis Raka bangkit kecil-kecilan. Di akhir, kami duduk di teras, lihat Adi bermain. Raka pegang tangan saya, terima kasih telah bertahan. Saya bisik, cinta kita lahir dari kesalahan tapi menjadi keajaiban. Adi lari ke kami, aku sayang mama dan ayah. Air mata bahagia jatuh. Hidup tak sempurna, tapi dengan pengampunan dan cinta, kami temukan kedamaian. Cinta Beta dan Alpha ini, di tanah Indonesia, menjadi cerita personel yang penuh harapan.